Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau ngomong soal kekentalan ya. Jadi kemarin penulis lihat ada Gojek ya yang mengeluh pamer oli ya. Katanya juga sudah oversize tapi kok kena lagi. Dan ya penulis sudah curiga, ini jangan-jangan olinya. Terus penulis tanya, pakai apa olinya? Kalau daerahnya panas, jangan pakai oli 10W30. Orangnya sebelumnya ngomong kalau beli oli selalu di SPBU. Dan ternyata ya memang olinya bukan oli pabrikan, jadi sudah nggak termasuk jelek. Tapi ternyata kekentalannya yang nggak bagus. Apalagi ternyata mereknya adalah merek yang biasanya itu olinya tidak tahan sir ya, yaitu oli Shell. Jadi olinya selalu beli di SPBU Shell. Beli selalu yang kekentalan 5W30. Sementara itu dia pemakaiannya adalah untuk ojek online. Jadi untuk ojek online, terus di daerahnya daerah Jabodetabek. Jadi daerahnya ya termasuk nggak dingin lah. Suhunya ya nggak sama dengan suhu di Jepang. Nah jadi ya pengalaman buruk dia, oli cepat berkurang tinggal 500. Terus ya sampai butuh turun mesin segala. Itu rasanya ya karena kekentalan olinya yang terlalu encer. Dan ini terjadinya selama bulan ini ya. Penulis sudah lihat ada cukup banyak postingan ya. Aduh, repotnya kalau rem mendadak gitu, beltnya jadi mulet ya. Kalau beltnya panjang, itu sudah lepas beltnya ya. Balik lagi lah ke topik. Penulis sudah lihat, penulis banyak lihat kasus-kasus seperti ini ya. Motor terutama untuk pemakaian jarak jauh menggunakan oli 5W30 atau 10W30 untuk daerah yang panas. Jabodetabek, ya Surabaya, Semarang, kalau di Kalimantan mungkin Pontianak, mungkin termasuk juga Balikpapan, nggak tahu lah ya. Nah daerah panas pakai oli 10W30. Banyak orang yang ngomong bahwa untuk kekentalan pabrikan itu pasti ya memberikan yang terbaik. Mungkin memang ya pabrikannya memberikan yang terbaik. Tapi kalau pabrikannya nggak pernah menguji di Indonesia, ya mana tahu pabriknya yang terbaik untuk Indonesia itu apa. Karena banyak ya terutama yang sering penulis sebut desain engine mounting pakai stopper gitu. Lewat jalan kayak barusan penulis lalui ini, sepeda motor bebek itu jauh lebih nyaman daripada motor metik. Apalagi yang depan ini, pasti lewat jalan tadi, si masnya ini kesentak-sentak, punggungnya kena jedak-jeduk gitu ya. Kecuali kalau dia pakai per yang sangat keras gitu. Jadi banyak bukti bahwa dari pabrikan Jepang itu
tidak melakukan riset di Indonesia. Soal suspensi sudah bukti jelas, soal spakbor sudah bukti jelas, soal anti lumpurnya juga sudah jelas. Nah, oli pasti juga nggak melakukan penelitian di Indonesia, pasti juga nggak memperhitungkan kualitas oli di Indonesia. Karena kalau misalnya memperhitungkan kualitas oli di Indonesia, memperhatikan suhu di Indonesia, nggak mungkin dia akan rekomendasi 10W30, apalagi 10W30 yang kualitasnya kayak gitu. Karena kan tahu sendiri kok, mekanik bengkel aja beraninya rekomendasinya 2000 km. Padahal di buku manual contoh Vario 160, PCX 160, rekomendasinya adalah 6000 km. Beda kan antara 6000 dan 2000. Buku manual merekomendasi 6000 itu apa maksudnya? Nggak disebut tuh harus lebih pendek, tapi ya 6000 itu ganti olinya. Angka 6000 itu sebenarnya bukan angka yang nggak masuk akal ya. Ada kondisi di mana oli itu memang beneran bisa 6000 km. Yang pertama adalah cuacanya dingin. Yang kedua adalah kualitasnya tinggi. Karena ya dulu penulis juga pernah mengalami oli itu emang ya sekitar segitu masa pemakaiannya. Oli bisa awet sampai 6000 km bahkan. Lebih dari itu juga ada. Yaitu zaman ketika oli sintetik itu masih bukan hydrotreat. Oli sintetik masih bukan hydrocrack. Jadi oli sintetik saat itu masih PAO, masih ester, terutama PAO-nya yang penting. Oli semi sintetik saat itu, waduh, luar biasa kemampuannya. Jauh sekali di atas oli mineral. Zaman dulu oli PAO kualitasnya jauh di atas oli mineral. Sekarang sebaliknya. Sekarang oli mineral kualitasnya jauh lebih tinggi daripada oli full sintetik. Dan ini sudah penulis buktikan ya. Walau kelasnya yang bukan meseran lah ya, meseran kan selama ini terbaik. Walau lawan oli sintetik yang masa lalu sekalipun, nggak usah yang paling tinggi dah. Contoh kayak Mediterranean SX lah, dari sisi bahan kan termasuk rata-rata. Itu menang tuh lawan full sintetik macam-macam dari sisi daya tahan panas. Padahal harusnya oli full sintetik itu daya tahan panasnya jauh lebih tinggi. Tapi bisa terjadi justru oli mineral lebih tahan panas. Tahan panas artinya nggak mudah hitam, nggak mudah habis. Yang terjadi adalah oli full sintetik cepat habis. Kacau kan itu. Nah, kualitas oli yang buruk ditambah dengan oli yang terlalu encer membuat ya olinya nggak layak untuk pemakaian di motornya. Bahkan dalam kondisi baru pun itu sudah nggak layak. Apalagi kemudian karena ya kualitas yang buruk itu olinya juga cepat rusak. Kalau sudah rusak ya makin parah lagi keadaannya. Sebenarnya ya untuk mengetahui oli itu sudah baik sudah rusak atau enggak, itu cukup sederhana ya. Kalau orangnya biasa jalan top speed, biasa jalan kencang, biasa membedakan akselerasi. Nah, kalau orangnya nggak pernah
top speed, nggak pernah akselerasi, agak sulit ya. Karena ciri-cirinya adalah suara mesin kasar. Sementara itu orang-orang sudah terbiasa dengan suara mesin kasar sehingga tidak bisa membedakan antara suara halus dan kasar. Karena oli baru sekalipun ya, pemakaian ya 0 km itu mungkin halus ya, tapi kemudian setelah 10 km suaranya mesin kasar, apalagi dipakai ojek online. Oli baru umur 10 km itu sudah kasar, sudah seterusnya makin kasar. Jadi orang nggak pernah merasakan bahwa ya sebenarnya 10 km itu suara mesin masih halus kalau olinya bagus. Nggak usah yang terlalu bagus lah, yang kelas rata-rata, kelas API, kelas oli ada logo API-nya lah. Kelas oli ada logo API-nya, pemakaian ya masih 10 km, 20 km itu masih halus. Walau itu dipakai geber-geberan, kencang-kencangan. Jadi ya yang masalah terutama karena orang tidak bisa mengetahui oli itu kondisinya sudah buruk, tidak mengetahui bagaimana oli yang layak pakai untuk kendaraannya. Karena nggak mengetahui itu, dia kena oli jelek nggak tahu, oli nggak layak nggak tahu. Yang dia tahu, oh merek ini terkenal, oh merek ini sering disebut orang, oh merek ini mahal gitu ya. Dipikir dengan menggunakan oli mahal masalah selesai. Ada ya bro yang ngomong, oh saya pakai oli mahal ya, harga 285 ribuan, 5W30. Kok nggak enak ya dibandingkan oli HDO ya. Menurut penulis oli HDO itu biasanya 15W40 kalau di Indonesia. Kok enak pakai oli HDO ya, tarikannya enak. Nah ini termasuk ekstrim ya. Kenapa ekstrim? Karena normalnya oli oli yang termasuk kategori 5W30 itu adalah oli-oli yang biasanya aditifnya minim. Enggak berlebihan lah aditifnya ya untuk oli-oli yang kelas 5W30, walau itu untuk diesel. Karena biasanya 5W30 diesel yang kelas itu aditifnya dikurangi. Jadi ada kelasnya low subs, ada kelasnya mid subs ya. Mid subs pun maksimal 9,5 kalau nggak salah ya TBN-nya, dibanding oli HDO yang biasanya di atas 10 TBN-nya. Jadi normalnya ya harusnya ya oli 5W30-nya itu bikin tenaga itu lebih keluar. Sampai terjadi tenaga nggak bisa keluar, nah itu adalah tanda olinya terlalu encer. Saking encernya sampai tenaga nggak bisa keluar. Penulis ngomong gini karena ya sudah pernah merasakan sendiri, dan bukan di motor ini, tapi di motor sehat, di motor Honda Beat. Jadi Honda Beat itu sekarang kan masih sehat kan ya, karena ganti oli 10.000 km ya no problem. Begitu diganti oli suaranya ya sangat halus sekali ya, sampai sering-sering nggak kedengaran suara mesin kalau pas lagi CVT-nya itu lagi nggak rewel. Karena yang paling berisik sekarang CVT-nya sing gitu ya. Di motor yang sehat itu penulis pakai oli 10W30.
bawaan bengkel MBX di pemakaian 300 km. Kebetulan penulis pakai motor itu, dipakai jalan ya kencang, waduh suaranya amit-amit, ngeri ya, nggak berani sampai penulis bawa lebih dari 90. Akhirnya juga jadinya kurang dari 80. Karena apa? Karena ya selain dari apa ya, getaran, berisik, terasa sekali ada hambatan. Dan saat itu juga penulis kan ngitung bensinnya dari full to full. Perasaan sudah ngisi bensin full ya, pas ngisi lagi kok butuh banyak gitu loh. Jadi penulis kaget juga, ini kok entek akeh bensinnya gitu ya, nggak ada mileage dari full to fullnya. Jadi dari full to full itu ternyata ketahuan boros sekali. Ya boros, aslinya sih sudah termasuk boros. Saat itu belum boros sih, belum boros. Saat itu belum boros. Masih di bawah 10.000 km motornya. Jadi dipakai kencang gak enak sama sekali. Dipakai pelan pun terasa kayak ada hambatan. Untuk buka gas itu butuh banyak. Jadi harus buka gas lebih banyak untuk mencapai kecepatan yang sama. Ya wes lah, habis pulang gitu, kebetulan dari libur, ganti oli. Susah, nggak ada pilihan saat itu. Saat itu taunya Valvoline ya. Cari yang 20-50 nggak ada. Ada nih 10W40. Ya wis lah. Ya wis penulis isi 10W40. Dan setelah itu rasanya gimana? Waduh, ekstrim banget. Kan itu bengkelnya agak jauh ya, jadi perjalanan kerasa betapa terhambatnya olinya itu. Motornya itu. Nah setelah ganti, licin banget, licin sekali. Setelah itu juga penulis masih bawa ke kantor, dipakai jalan 100, enak, halus. Kan motor Honda Beat ESP ya, yang 2000 penulis sering dikritik, mestinya 2015 mungkin ya. Nah itu halusnya itu kan pada waktu kecepatan tinggi. Jadi waktu kecepatan rendah itu getarannya luar biasa. Tapi kalau jalan 100, wah halus ya. Jadi sepertinya motornya itu memang dipakai untuk motor jalan tol ya. Artinya motornya didesain sama orang Jepang biar halusnya di kecepatan 100. Tapi orang Indonesia mana pernah bisa jalan 100 terus. Tapi ya penulis sempat merasakan jalan 100 dan enak. Nah, apalagi sudah ganti ya. Saat itu sudah ISS DTG kalau nggak salah. Wah, enak, wis kayak naik mobil, halus, anteng. Masih jalan jalan beton itu, jalan 100 gitu. Kalau suspensi standar jalan 100 di situ pakai Honda Beat, termehek-mehek, nggak akan bisa jalan 100. Karena apa? Karena tenaganya kecil. Begitu kena perubahan jalan kayak ngerem gitu, cerak jeruk, masih gaspol itu mungkin cuma 80-90, kayak ISO 100. Tapi begitu suspensi belakang sudah diganti, nggak pakai yang merek Jepang, jalan 100 seles, no problem. Perubahan permukaan jalan nggak kerasa dan halus, anteng. Pulangnya juga lewat jalan yang mulus kan, jalan 100 juga anteng, gitu. Nah itu ya pengalaman penulis ya di daerah yang ya ini termasuk panas ya.
panas karena malam hari dalam ruangan 30 derajat Celcius. Untung aja sekarang hujan ya, jadi kadang dingin. Tapi kalau untuk mereka-mereka yang ya senasib dengan penulis tempat tinggalnya sepanas ini, oli ya nggak bisa pakai 1030. Kalau misalnya tanpa minyak goreng, penulis malah pakai 15W50 Pastron. Dan kalau ada yang ngomong, wah teknologi baru, mesinnya sempit, enggak ya. Motor David penulis pakai 15W50 ya bisa jalan mentok, cuma kehambat sama rasio gigi. Nggak lebih tinggi bukan karena apa gak kuat, tapi karena ya rasio giginya sakmono. Mau jalan merunduk tiarap kayak ya apa ya sakmono. Jadi ya kekentalan itu penting sekali ya, menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Ya seperti halnya buku manualnya Honda Jepang lah. Buku manualnya CB400 tahun 2008. Kekentalan oli itu perlu disesuaikan dengan suhu rata-rata lingkungan. Jadi kalau tempatnya panas, ya olinya kental. Tempatnya dingin, ya olinya encer. Itu yang lebih masuk akal. Jadi kalau misalnya ono sing ngomong, wah oli yang paling cocok untuk motor ya sesuai rekomendasi, ikuti buku manual. Orang kayak gitu ya biasanya bukan orang yang mengikuti buku manual, karena masa ya kekentalannya dituruti tapi masa penggantian olinya nggak dituruti. Aneh kan? Kenapa kok nggak ngikuti buku manual ganti olinya? Karena sudah tahu bahwa kalau ngikutin buku manual bakal rusak mesinnya. Karena ya kalau olinya kelas oli MPX, ganti oli di 2000 km, apalagi kekentalannya 10W30, apalagi daerahnya sepanas ini ya. Penulis nggak ngomong yang hidup di pegunungan, daerahnya di pantai seperti ini ya. Jangankan 2000 km, 1000 km aja sudah rusak, sudah hitam warna olinya. Nah gitu mau dipaksa sampai 2000, apa yang terjadi? Ya olinya sangat rusak, terus kemudian pasti sudah jauh berkurang. Dan nggak jauh, nggak begitu lama, mungkin 20.000, mungkin 30.000, motornya bakal kena penyakit rembes minim. Kalau yang lebih parah lagi ya templarnya kena, lebih parah lagi pistonnya baret, silindernya juga baret, ngantong gitu ya. Motornya juga kena fuel dilution, hampir oli juga, olinya cepat habis juga. Jadi ya oli ya itu harus sesuaikan dengan suhu sekitarnya. Kalau daerahnya dingin ya pakai encer, daerahnya panas pakai kental. Harusnya seperti itu. Pemilik kendaraan zaman dulu tahu soal itu, soal ini. Tapi sekarang, mboh kenapa ya sekarang pabrikan jadi menghilangkan itu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.